Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du, Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian hadis Sahih Bukhari ya. Hadis yang terakhir kita baca adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man akhadha amwalan nas yuridu adaaha addallahu anhu wa man akhadha yuridu itlafaha atlafahullah." Barang siapa yang meminjam hutangan kepada manusia dengan niat mau membayarnya, addallahu anhu, Allah akan menjadikannya melunasinya. Ada niat bayar. Addallahu anhu diterjemahkan bahasa sederhananya Allah akan membantu melunasinya. Tapi kalau lihat bahasa hadisnya, Allah yang akan melunasinya. Addallahu anhu. Maka tidak ada cerita orang berhutang kalau memang niat mau bayar tidak terbayar. Pasti terbayar. Allah mudahkan melunasinya. Addallahu anhu. Bukan kata saya, kata Rasulullah SAW. Tapi kalau niatnya itlaf, waman akhadha yuridu itlafaha atlafahullah. Tapi kalau niatnya memang tidak bayar, niatnya memang hanya meminjam untuk menambah kepemilikan dia, menambah saldo dia tanpa niat mau membayarnya, tidak menarget kapan bayarnya, bagaimana cara bayarnya, terniatlah pokoknya bayarnya. Atlafahullah. Allah akan habiskan uangnya tanpa dia bisa membayar. Maka pantas saja ya orang-orang yang sengaja tidak bayar hutang padahal mampu disebut zalim. Matlul ghani zulmun. Menunda bayar hutang karena sengaja padahal mampu itu adalah sebuah kezaliman. Matlul ghani zulmun. Namun apabila memang dia ada kesulitan, tidak bisa membayarnya padahal memang benar-benar tidak ada niat untuk menangguhkan hutangnya, kalaupun sampai terbawa meninggal karena takdir tertentu, di dalam keterangan hadisnya ardallahu gharimahu fil akhirah, Allah akan menjadikan si pemilik hutangnya itu mengikhlaskannya nanti di akhirat, kalaupun sampai terjadi ya. Itu adalah. Kemudian yang namanya prinsip hutang piutang di dalam agama kita, dalam Islam, itu menolong. Menghutang itu berarti menolong. Maka tidak boleh ada sedikit pun manfaat yang didapat gara-gara itu. Jangan ada niat untuk mencari keuntungan. Yang namanya menghutang itu, menghutangkan ya. Sehingga kalau yang meminjam itu tidak mampu, ya ditangguhkan. Kalau tidak mampu lagi, disedekahkan. Toh niat awalnya juga menolong. Gitu. Fa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Surat Al-Baqarah. Jika yang menghutang kepadamu itu tidak sanggup bayar, kasih tempo, silakan. Wa anta shaddaqu khairul lakum. Dia tidak sanggup juga dibayarkannya hutang tersebut di waktu tempo itu, fa anta shaddaqu khairul lakum. Kau sedekahkan itu jauh lebih baik bagimu. Jadi intinya prinsip menghutangi itu menolong. Kalau menolong tidak boleh ada manfaat, tidak boleh ada kelebihan. Kalau dia tidak sanggup bayar, disedekahkan. Itu prinsipnya. Gitu. Jadi sederhana sebenarnya itu kalau. Dan bagi orang yang menghutangi mendapatkan pahala sedekah sebesar yang dia hutangkan itu sampai dilunasinya. Saya sering ceritakan itu ya. Semakin kita banyak menghutangi orang, semakin kita banyak memberi waktu kepada orang, maka semakin besar pahala sedekah yang kita capai, kita dapatkan dari menghutangi orang. Maka menghutangi itu besar pahalanya, lebih besar dari sedekah.
menghutangi orang pahalanya lebih besar dari sedekah, lebih afdol dari sedekah. Kalau bersedekah itu kan orang sukarela memberi, tapi kalau berhutang itu orang sampai merendahkan dirinya untuk mendapatkan hutangan. Maka membantu orang yang sampai merendahkan diri dengan berhutang itu jauh lebih besar pahalanya, keutamaannya daripada memberikan sedekah. Begitu. Karena menolong ya. Kemudian di hadis berikutnya, itu hadis kemarin yang kita sampaikan, kita tambah lagi hadisnya nomor 1047. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam falamma absara yakni Uhudan qala ma uhibbu annahu yuhawwalu li dhahaban yamkusu indi minhu dinarun fawqa thalas illa dinaran arsuduhu lidain. Luar biasa. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, ketika beliau memandang gunung Uhud, beliau lihat gunung Uhud dan beliau bergumam dalam hatinya. Malah disebutkan. Qala, dia mengatakan, ma uhibbu annahu yuhawwalu li dhahaban. Setelah melihat gunung Uhud, beliau berkata, andai gunung itu berubah jadi emas dan diberikan kepadaku, yamkusu indi minhu dinarun fawqa salas, aku tidak akan membiarkan dinar itu 3 hari mengendap di rumahku, 1 dinar pun. Artinya disedekahkannya lebih banyak. Andaikan gunung Uhud jadi emas dan aku memilikinya, aku tidak akan biarkan itu 3 hari mengendap di rumahku. Illa dinaron arsuduhu lidainin, kecuali kalaupun aku simpan dari emas-emas itu, ku siapkan khusus untuk membayar hutang. Jadi ini ungkapan ungkapan penegasan dari Nabi, andaikan gunung Uhud itu jadi emas dan aku memilikinya, maka tidak akan aku biarkan 3 hari 3 malam ya dinar tersebut ngendap di rumahku, akan kusedekahkan, kecuali kusisakan dinar yang aku akan bayarkan sebagai membayar hutang. Saking pentingnya bayar hutang. Andaikan Uhud jadi emas bagi Nabi, beliau tidak akan mengambilnya kecuali beberapa dinar untuk melunasi hutangnya. Tentunya ini kan tidak terjadi ya, tetapi kesungguhan Nabi berjanji seperti itu, berandai seperti itu adalah sebuah hikmah, sebuah pelajaran bahwa kalau kita punya uang, utamakan, usahakan sekuat sebisa mungkin lunasi dulu hutang. Andaikan kita punya gunung emas sebesar Uhud pun, hutang tetap itu adalah yang utama, bukan yang lain-lain dulu. Ila dinaron arsuduhu lidainin. Summa qala, lalu Nabi mengingatkan kepada para sahabat, innal aksarin humul aqallun, bahwa al-aksar, al-kathir, sesungguhnya orang-orang yang paling banyak hartanya, humul aqallun, adalah yang paling sedikit amalnya fil akhirah, nanti di akhirat. Orang yang paling banyak hartanya adalah orang yang paling sedikit amalannya di akhirat nanti. Orang yang paling banyak hartanya di dunia adalah orang yang paling sedikit pahalanya di akhirat. Innal aksarin humul aqallun, innal kathirin humul qalilun. Qalil, apa makna qalil? Sedikit. Kathir, banyak. Ditafdil sekarang, ditafdil itu disuperlatifkan bentuk kalimatnya. Innal aksarin humul aqallun, ay innal kathirin humul qalilun. Sesungguhnya orang yang paling banyak hartanya di dunia, mereka adalah orang yang paling sedikit pahalanya di akhirat. Hadis Bukhari. Ada pengecualian, illa man qala bil mali hakadha wa hakadha, kecuali kalau dia dengan harta yang banyaknya itu hakadha. Mamana hakadha yu'ti wa yunfiq wa yatasaddaq. Dikecualikan oleh Nabi, illa man qala bil mali hakadha wa hakadha. Ya? Di dunia. Karena di akhirat sudah tidak mungkin lagi kita bersedekah.
Beunghar kabeh di akhirat mah. Jadi tidak ada lagi kesempatan untuk bersedekah. Bahkan orang yang meninggal yang dihayalkan itu apa? Fa as-saddaqa wa akum minas sholihin. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia biar banyak sedekah. Kembalikan aku ke dunia. Kemudian fa as-saddaqa, aku akan bersedekah, wa akun minas sholihin, dan mau jadi orang soleh. Bahkan ketika napas di kerongkongan, ketika hampir mati, dalam surat Al-Munafikun ayat terakhir, gimana ayatnya? Wa anfiku mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut. Wa anfiku mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ketika mati hampir mengambilnya, ketika malaikat hampir mencabut nyawanya, dia mengatakan laula akhartani, ya Rabbi akhirni. Apa arti akhirni? Tangguhkan aku. Ila ajalin qarib, sebentar saja. Fa as-saddaqa wa akum minas sholihin. Aku akan bagi-bagikan hartaku itu, sedekahkan. Wa akum minas sholihin, dan menjadi orang soleh. Izinkan sebentar, jangan diambil dulu nyawaku. Ek babagi heula, terus jadi soleh sakedeung. Ya kan sebelum mati kan cuma sebentar. Wa akum minas sholihin, dan menjadi orang soleh. Tetapi Allah mengatakan la yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Namun Allah mengatakan tidak ada seorang pun yang akan diakhirkan ajalnya kalau sudah tiba waktunya. Ini ayat Al-Munafikun akhir ini ayat yang cukup menampar dan menghantam batin kita. Konsepnya bagaimana tadi? Ya. Rasulullah mengajarkan dan praktek sahabat. Karena konon dari 10 yang sudah dijamin masuk surga itu 9 itu mereka pebisnis. Ya, betul. Nah, konsepnya mereka bagaimana? Jadi tetap misalkan mereka itu orang bisnis, punya harta, tetapi tetap menjadi ahli surga. Bisnis dan harta yang mereka miliki kebanyakannya diperuntukkan untuk fisabilillah. Kita tahu Utsman bin Affan yang mensedekahkan lebih dari separuh hartanya, membiayai 12.000 pasukan di perang Tabuk, menjadi donatur pertama dan paling besar Rasulullah SAW dalam dakwahnya. Konon dalam satu riwayat yang diberikan Utsman itu jauh lebih besar daripada Abdurrahman bin Auf. Sampai sekarang ada. Jadi apa yang dimiliki oleh Utsman bin Affan semuanya adalah lillahi wa lirasuli. Beliau membeli sumur lalu disedekahkan sumurnya bebas untuk umum. Kemudian beliau membiayai 12.000 pasukan itu bukan sedikit, Pak. Dia itu donatur perang Tabuk. Perang Tabuk itu diikuti oleh 12.000 pasukan yang dibiayai oleh Utsman, yang sisanya dibiayai oleh yang lain. Luar biasa. Keluarganya tercukupi. Keluarganya tercukupi. Sangat tercukupi. Bahkan Abu Bakar Siddiq dalam ceritanya lebih dramatis lagi. Itu beliau semuanya diserahkan kepada Rasulullah SAW. Lalu meninggalkan keluarganya kantung yang isinya itu kerikil dan logam-logam supaya keluarganya kan Abu Quhafa itu kan tidak melihat. Oh nya ya kayaknya aja barudak mah gitu. Padahal itu isinya bukan emas tapi yang lain. Saking Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu memberikan sedekah dan infak perjuangannya kepada Rasulullah SAW yang luar biasa seluruhnya. Tapi kata para sejarawan, mereka itu orang-orang yang infaknya luar biasa seperti itu memang punya mesin uang. Jadi kalau sekarang nginfakin hartanya, besok tuh datang lagi uangnya banyak lagi besok tuh. Berarti kan strategi di situ. Mesin uang itu punya usaha bisnis yang lancar, yang cash flow-nya itu bagus. Abdurrahman bin Auf pernah melunasi hutang 1/3 warga Madinah. Beliau itu meninggalkan harta warisan 4 triliun.
Dan 200 miliarnya untuk janda-janda Rasulullah, wasiat. Kan kata Rasul itu, sepeninggalku nanti aku tidak mewarisi harta apa-apa buat kalian, tapi nanti akan ada orang baik mengurusi hajat kalian. Ternyata Abdurrahman bin Auf lah orangnya. Wasiatnya 200 miliar untuk janda Rasulullah SAW. Jadi bukan hanya sahabat sebenarnya. Tadi kan tanyaannya konsep orang dulu. Ada Imam Al-Lais bin Sa'ad, ulama dari Mesir. Lais bin Sa'ad ini punya mazhab namanya mazhab Al-Laisi, namun tidak terlalu populer seperti 4 mazhab ini. Karena murid-muridnya tidak rajin mendokumentasikan pendapat-pendapatnya. Kalau Imam Syafi'i itu punya penulis muridnya langsung, yaitu Rabi bin Sulaiman. Imam Abu Hanifah punya murid yang rajin nulis bukunya, pendapatnya, yaitu Imam Abi Yusuf dan Ahmad Asy-Syaibani. Imam Ahmad punya murid yang selalu, Imam Malik juga sama. 4 mazhab ini kenapa jadi mazhab resmi dan populer? Karena muridnya rajin mendokumentasikan. Yang lain-lainnya, mazhab yang lain tersebar luas seperti Lais bin Sa'ad, tapi muridnya kurang rajin mendokumentasikan. Sehingga jejaknya tercecer di pendapat-pendapat murid-muridnya, tapi tidak terbukukan. Nah, Lais bin Sa'ad ini ulama tetapi juga pengusaha kaya. Setiap tahun dia memperoleh keuntungan bersih 120 miliar setiap tahun. Untuk level ulama yang bisnis mah segitu gede banget. Kalau Abdurrahman dia kan fokus bisnis, selain menjalankan agama, menjalankan syariat bersama Rasulullah, beliau fokus berbisnis. Utsman bin Affan juga sama, sebelum jadi khalifah fokus berbisnis. Kalau Imam Lais bin Sa'ad tidak fokus, beliau itu ulama. Seperti Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Malik dan Ahmad. Tetapi di samping fokus sebagai ulama, beliau adalah seorang pengusaha. Tiap berangkat ke Mekah per 2 tahun sekali, karena setahunnya dia ngurus ilmu, sibuk dengan ilmu, setahun berikutnya dia pergi ke Tanah Suci. Setiap kali mengunjungi temannya yaitu Imam Malik radhiyallahu taala anhu, beliau menyempatkan mengunjungi Imam Malik dan memberikan 1000 dinar untuk pengajian Imam Malik. Maka Imam Malik tidak dikenal melakukan usaha bisnis apapun, ditopang oleh temannya. Dah majelis Imam Malik, dah kafalah saya. 1000 dinar. Itu orang kaya yang punya muruah begitu. Nggak tega lihat pengajian, nggak ada yang menopangnya. Tapi orang kaya sekarang nggak punya muruah, nggak punya kehormatan diri ketika melihat kepentingan agamanya sedang membutuhkannya, dia pangku tangan aja. Lah, itu mah bukan urusan saya. Orang dulu nggak begitu. Orang dulu seperti Imam Lais bin Sa'ad itu memberikan kafalah buat pengajian Imam Malik, majelis Imam Malik itu 1000 dinar per 2 tahun. Ya dihitung saja angkanya. Boleh kita memilih kan hidup zuhud seala kadarnya, taat kepada Allah, atau sukses dalam bisnis, manfaat buat masyarakat, agama, juga taat kepada Allah, pilih yang mana? Nah, itu. Jadi nilai akhirnya jatuhnya sama. Si zuhud yang alim dan takwa itu pada akhirnya sama dengan si kaya yang syukur dan juga dermawan. Ujungnya sama. Takwa dua-duanya. Si yang kaya takwa dengan syukurnya, si yang alim ini atau yang sabar ini takwa dengan kesabarannya dan kewaraannya, menjaga kehormatan diri dan agamanya. Nah, orang dulu seperti itu. Imam Ibnul Mubarak, muridnya Fudail bin Iyad, ulama besar. Abdullah bin Mubarak, ulama besar. Tidak ada kitab di dalam khazanah ilmu Islam kecuali mengutip pendapatnya dalam bidang apapun. Tidak ada literatur Islam yang tanpa mengutip pendapatnya Abdullah bin Mubarak. Beliau ulama besar, tapi juga pengusaha. Muridnya tuh penasaran, Tuan, Anda itu kan seorang ulama, kok jadi pengusaha gitu, sibuk dengan kekayaan. Muridnya kan penasaran, Anda ini ulama, tapi kok sibuk dengan bisnis gitu. Jawaban dia apa?
Sengaja kulakukan ini supaya para penguasa segan padaku. Gitu. Abdullah bin Mubarak lebih memilih hidup kaya raya sebagai seorang ulama, tujuannya biar para penguasa, biar raja dan sultan tidak bisa mendikteku. Tidak bisa nyogoknya, tidak bisa mendikte. Serok tambangnya merek. Hah? Serok tambangnya. Oh, aku tambang mualku naon teh nu si kohod teh pancang laut itu. Jadi tidak bisa. Orang zaman sekarang, mohon maaf, Kiai Ajengan kadang digolosoran 2 miliar ge oyag. Oyag. Ya, dan itu kita punya rujukan, punya referensi yang jelas dulu kan Barseso Bal'am bin Ba'urah sering kita ceritakan itu. 2 miliar oyag. Tapi kalau ulama yang wara, yang taqi, yang zahid, yang alim, itu kita bisa berkaca kepada para sahabat yang mulia, kepada para tabi'in. Mereka ada yang sebagian ulama itu ada yang menempuh hidup jalur kekayaan plus jadi ulama seperti Abdullah bin Mubarak, Abu Hanifah. Abu Hanifah itu kalau ngaji jubahnya itu 70 juta harganya. Abu Hanifah. Karena Abu Hanifah ini menikah dengan putri sultan. Sehingga beliau pun akhirnya termotivasi untuk juga berusaha menjadi membahasa orang aya nama distributor kain. Ya, di urang ge aya tadi Burujul. Bos kain tuh beunghana luar biasa. Pak Asep. Asep Burujul. Nah, Abu Hanifah pun dulu berbisnis di bidang kain. Itu kata Profesor Dr. Ali Jum'ah, beliau cerita gamis yang dipakainya untuk taklim 70 juta. Nah, ya kan 70 ratus. 70 juta. Ini warnanya putih semua ya. Wallah alam kalau warnanya, nanti kita cek lagi. Warna menyesuaikan lah ya. Mungkin bisa warna. Mungkin bisa putih. Tapi kan para ulama pasti ngikuti sunnah Rasul bahwa pakaian yang paling beliau cintai adalah pakaian putih. Ya. Ahabul alwan, warna yang paling dicintai Rasul warna putih. Tetapi kadang beliau terlihat memakai pakaian warna hijau, terlihat memakai pakaian warna merah, terlihat memakai pakaian warna hitam dan lain-lain. Tapi yang paling disukainya adalah ahabu al-alwan itu al-baid atau al-bayad, yaitu warna putih. Kembali ke hadis, innal aksarin humul aqalun, orang yang paling banyak hartanya di dunia adalah orang yang paling sedikit pahalanya di akhirat. Illa man qala, kecuali orang yang memperlakukan hartanya hakaza wa hakaza. Wa asyara Abu Syihab baina yadayhi, dengan tangannya kan. Wa an yaminihi wa an shimalihi wa qalilu mahum. Kecuali orang kayanya yang hakaza wa hakaza. Hakaza. Jadi tangan kanan memberi, tangan kiri juga memberi. Wa qalilu mahum, tapi nu kitu teh qalil. Sedikit. Orang yang dengan hartanya qalilun mahum, sedikit. Ya. Pelakunya sedikit yang kayak begitu. Orang kaya yang murah hati, yang dermawan kayak gitu sedikit. Wa qalilun mahum. Wa qala makanak wa taqaddama ghairu ba'idin fasami'tu sautan fa aradtu an atiyahu summa dzakartu qawlahu makanaka hatta atiyaka falamma ja'a qultu ya Rasulullah alladhi sami'tu aw qala as-sautu alladhi sami'tu qala hal sami'ta. Nah, saat itu ketika Rasul berbicara ngobrol dengan Abu Dzar, itu Abu Dzar mendengar ada suara yang terdengar dari Rasul SAW. Sampai Rasul bertanya, Abu Dzar, kamu dengar suara ini? Suara apa ya Rasul? Nih, dengarkan. Oh iya, saya dengar. Qultu na'am. Qala atani Jibril alaihissalam. Saat ini Jibril mendatangiku dan menyampaikan pesan. Abu Dzar sampai mendengarnya itu. Suara Jibril sampai terdengar oleh Abu Dzar. Saking dekatnya ngobrolnya Rasul dengan Abu Dzar. Faqala man mata min ummatika la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah. Pesan Jibril itu adalah barang siapa dari umatmu yang mati dalam keadaan tidak musyrik, tidak menyekutukan Allah dengan apapun, dakhalal jannah, pasti masuk surga.
Jadi ketika Abu Dzar ngobrol dengan Rasul, malaikat turun, Jibril ngasih pesan, sampaikan pada umatmu, yang meninggal dari umatmu tidak melakukan kemusyrikan pasti masuk surga. Qultu wa in fa'ala kadza wa kadza. Lalu Abu Dzar bahasa urang nama bertanya kembali nalengteng, meskipun melakukan ABCD ya Rasul? Naam, ya. Jadi dosa itu selama itu di bawah syirik itu akan Allah ampuni dengan mudah. Kalau syirik Allah sudah nutup diri. Innallaha, ayatnya, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak berkenan dan tidak mau memaafkan dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan masih berkenan atau mau, bahkan sangat semangat kalau bahasa manusianya, an yaghfiro, memaafkan dosa-dosa di bawah syirik. Waladzi atmau ay yaghfira li khati'ati yaumiddin. Allah itu sangat semangat, sangat antusias untuk memaafkan dosa-dosa hambanya. Tapi selain syirik, mah satu-satunya cara itu taubatan nasuha, tinggalkan total apa yang dia lakukan dalam kemusyrikan. Baru banyakin amal soleh, mudah-mudahan amal solehnya mencukupi. Makanya tidak kompromi syirik itu. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wallahu yaghfiru dzunuba jami'an. Allah mengampuni semua dosa. Gampang bagi Allah mengampuni dosa. Tapi syirik dikecualikan. Bahkan jangankan kita, Nabi pun diancam oleh Allah dalam bab ini mah. Wahai Muhammad, la in asyrakta la yahbatana amaluk. Jika kau berbuat kemusyrikan, dan itu mustahil, tapi Allah ingin menegaskan buat umatnya. La in asyrakta, jika kau melakukan kemusyrikan, la yahbatana, benar-benar akan dihapuskan seluruh amalmu, amaluka, seluruh amal perbuatan ibadahmu dihapuskan. Itu ancaman Allah kepada Nabi. Tanda petik ya, ancaman itu maksudnya penegasan Allah kepada Nabi untuk disampaikan kepada umatnya. Jika kau berbuat kemusyrikan, Allah pasti akan hapus seluruh amal ibadahmu dan engkau menjadi orang-orang yang merugi. Nah, di hadis ini Jibril datang ke Rasulullah, Abu Dzar pun mendengarkan. Ya, ternyata isinya adalah barang siapa yang meninggal dari umatmu tidak melakukan kemusyrikan, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Nah, ini menjadi cermin buat kita dari sikap Rasulullah SAW dalam hadis nomor 1047. Kalau kita punya kebiasaan nimbun-nimbun, nyimpan-nyimpan, nabung-nabung, saldo dibanyak-banyakin, berkacalah kepada Rasulullah. Beliau zuhud sampai mengatakan tidak akan lama uang ada padaku kecuali ku habiskan untuk membantu orang lain, memberi makan orang yang kelaparan dan sebagainya. Kalaupun aku sisakan, itu sisakannya adalah untuk membayar hutang jika ada. Kalau kita punya nunda-nunda sedekah, kebiasaan nunda-nunda sedekah, kebiasaan mengakhirkan zakat mal yang wajib, yang sudah haul dan nisab, maka segeralah tunaikan zakat wajibnya, tunaikan sedekah sunnahnya. Kata para ulama, kalau ada orang sudah nyampe haul, nyampe nisab, tapi tidak segera bayar zakat malnya yang wajib 2,5%, malah dia melakukan banyak ibadah umroh yang sunnah, itu dia tidak melakukan tartibul amal, alias melanggar fikih prioritas. Melanggar fikih prioritas. Haul sudah nyampe, nisab sudah nyampe, malah umroh, itu dia tidak memahami atau melanggar fikih prioritas. Kalau umroh versus amal lain, ada orang nih berharta cukup umroh kali-kali, hayu umroh sementara infak, maksudnya yang sunnah ya, dan infak sedekah, membangun umat dakwah, yang lain-lain tidak. Sama, dia juga tidak paham fikih prioritas. Dia tidak mengerti fikih prioritas atau tartibul amal. Ketika ada suatu amal, suatu proyek yang berdampak sosial lebih banyak, lebih besar, maka didahulukan dari amalan ibadah yang sifatnya personal, yang dampaknya lebih kecil.
Itu juga bagian dari standar fikih prioritas atau fiqhul aulawiyat. Mendahulukan yang mendesak dari yang tidak mendesak, mendahulukan yang berbatas waktu dari yang longgar, mendahulukan yang fardu dari yang sunnah, mendahulukan yang rawatib daripada yang muakkad, mendahulukan muakkad daripada nafilah, mendahulukan yang berdampak luas bagi masyarakat dari yang sifatnya personal. Itu adalah bagian dari kecerdasan kita memahami agama Islam dalam hal fiqhul aulawiyat, fikih prioritas, bagaimana kita mengurutkan tartibul amal dengan benar. Karena bisa jadi karena salah tartib dalam beramal, kita jadi salah kaprah. Contoh yang paling sederhana, banyak orang lebih melakukan hal-hal yang mubah dalam peribadahan atau hal-hal yang sunnah dalam peribadahan, tetapi sunnah yang fardu ain ditinggalkan. Apa itu? Thalabul ilmi, mencari ilmu. Dia malah sibuk dengan aktivitas keagamaan yang lain, sementara yang fardu ain dia luput dan lalai, yaitu thalabul ilmi. Sibuk dengan ibadah sunnah, sibuk dengan amalan-amalan sunnah, padahal tidak ada amalan sunnah melebihi thalabul ilmi, yang kalau dalam secara hukum meskipun dalilnya seperti sunnah, tetapi nilai hukumnya thalabul ilmi itu fardu ain. Waliya'lamal ladzina, hendaklah orang-orang beriman itu tahu tentang keimanannya. Fa'lam annahu la ilaha illallah, hendaklah berilmu kamu ini tentang makna la ilaha illallah. Fa'lam itu hendaklah berilmu, ilmuilah kalimah thayyibah la ilaha illallah. Jangan sampai la ilaha illallah itu mandek, tidak pernah dikuatkan dengan ilmu. Sehingga nilai la ilaha illallah sejak dia masuk Islam atau sejak dia lahir sampai dia meninggal tenambah-nambah, tidak menguatkan sama sekali keimanannya. Padahal perintahnya fa'lam annahu la ilaha illallah, ilmuilah la ilaha illallah itu, bahwa dia adalah la ma'buda bihaqqin illallah, bahwa itu maknanya adalah la matluba illallah, bahwa itu maknanya la maqsuda illallah, bahwa itu maknanya adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Didalami makna la ilaha illallah. Juga dipelajari apa yang dapat menggugurkan la ilaha illallah. Kan itu jarang kita ilmui yang seperti itu. Nafyun wa isbatnya sudah dilakukan belum? Meniadakan, menegasikan seluruh syarikat-syarikat dengan Allah Ta'ala, lalu meneguhkan kembali illallahnya. Nah, seperti itu sudah diperdalam belum? Pada perintahnya ilmuilah la ilaha illallah. Makanya nanti kalau tafsir sudah selesai juz sekarang, kita akan ganti tema Senin sore itu dengan kajian tauhid, tentang ilmu tauhid. Kita tamatkan dulu tafsirnya, karena sudah juz 27 tuh sudah terlalu jauh juga. Maksudnya terlalu jauh tuh suratnya sudah panjang-panjang. Jadi satu surat tuh selesainya tuh lama gitu. Berbagian-bagian dalam satu suratnya. Juga kita berkaca, andaikan kita masih punya hutang dan lain sebagainya, maka berkacalah kepada Rasulullah SAW yang semangatnya kalau ada uang itu adalah mementingkan bayar hutang daripada membiarkannya, sehingga kena hadis Nabi, orang yang sanggup bayar hutang tapi tidak membayarnya, maka itu adalah sebuah kezaliman. Berikutnya hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala ataitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjid duha. Kata Abu Jabir bin Abdullah, suatu hari aku mendatangi Rasulullah SAW di masjid. Nah, Rasulullah SAW muntah di rumah di masjid. Seperti minantuna Ali bin Abi Thalib ketika pasea dengan Fatimah Az-Zahra, itu pundungna ke masjid. Orang soleh mah pundungna ke masjid. Nabi berkunjung ke putrinya Fatimah, kangen kan namanya juga ayah. Neng, mana si A? Buka tadi teh kita teh adu mulut, kita teh pasea gitu lah. Dinami ke rumah tangga pasti pasea. Ngaranna piring pagetrok jeung gelas, namana garpu pagetrok jeung sendok. Moal jeung sasaha pagetrok jeung pasti yang paling dekat. Kalau kata guru saya, pasea teh rukun sono. Pasea teh rukun sono, lamun geus pasea tambah geugeut, tambah paheut, tambah
tambah bahasa anak mun tambah hot lah. Kalau geus pasea teh. Pasea turun sono normal. Fatimah pasea dengan Ali. Bapaknya datang, "Neng, kemana?" "Ali, Aas yang mana?" "Teu aya Rasul nuju pasea." Tapi palingan di masjid ya gitu. Palingan di masjid. Akhirnya Rasul manggil seorang anak muda yang lagi lewat. "Jang, kan dia pangningalikeun ka masjid aya henteu Ali." Pemuda itu bergegas, laporan, "Aya Rasul, keur ngaringkuk." Ya, nuju ngaringkuk. Akhirnya Nabi SAW ke masjid. Benar melihat Sayyidina Ali sedang meringkuk, sedang apa? Berbaring, ngaringkuk gitu. Menantunya sedang ngaringkuk dengan debu di mukanya. Karena dulu kan tidak berkarpet ya. Sehingga kalau orang gini tuh pasti ada debu lah yang ketebas angin segala macam itu. Dibangunkan, "Ali, bangun." Bangun melihat Rasulullah. "Ada apa ya Rasul?" "Temui istrimu." Nah, sejak itulah mereka berdamai kembali. Ada arti kata akrab kembali, diakurkeun deui ku Rasulullah SAW. Ya, orang soleh pundungna ke masjid. Orang soleh ke masjid. Dan Rasulullah SAW kalau dicari sahabat, kalau nggak di rumah di masjid. Ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjid duha. Dia sedang ada di masjid menunaikan sunnah duha atau di waktu duha. Faqala sholli rakaatain, lalu beliau menyuruh Jabir, perawi hadis ya, salatlah 2 rakaat. Wa kana li alaihi dain. Di waktu yang sama aku tuh punya piutang kepada Rasul. Maksudnya apa? Rasul tuh pernah berhutang kepadaku gitu. Faqadani wazadani, lalu Rasul melunasi hutangnya saat itu juga dan menambahkannya. Jadi menambah hutang, menambah jumlah dan nilai hutang itu boleh. Ya, boleh. Asal tidak diakadkan di awal. Saya ngutang ke KEPN 1 juta. Ketika saya lunasi, KEPN pun air rezeki ya, pasien jadi 1.500.000 boleh. Asal di akhir ya, tanpa disepakati di awal. Jadi Rasulullah SAW ketika sholat di masjid, aku datangi, aku hampiri beliau, lalu menyuruhku sholat 2 rakaat, aku pun sholat. Setelah salam beres, tiba-tiba Rasul menghampiriku membayar hutangnya plus menambahnya. Ya, tanpa kesepakatan, ditambah tanpa kesepakatan itu boleh. Itu sedekah. Ya, sedekah. Karena ada kaidah dalam fikih kita, raddul ahsan namanya. Raddul ahsan itu senantiasa membalas apapun kebaikan orang dengan tambahan. Kalau orang assalamualaikum, jawabnya assalamualaikum warahmatullah. Kalau orang assalamualaikum warahmatullah, jawabnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu balaslah kebaikan orang dengan kebaikan yang lebih. Ya. Farudduha au bi ahsaniha. Minimal balas sesuai dengan tingkat kebaikannya, tapi afdolnya dibalas lebih. Apapun kebaikan orang, balaslah dengan lebih. Kalau tidak, minimal setara. Maka dalam beberapa syarah hadis disebutkan, yang namanya menghadiahi orang jangan terlalu mewah, supaya yang diberinya tidak kerepotan untuk membalas kebaikannya. Kenapa? Kalau dia membalas kebaikannya kerepotan, dia merasa, aduh saya belum bisa balas budi nih, belum bisa balas kebaikan orang tersebut. Ini anjuran para ulama supaya tidak keberatan untuk membalasnya. Misalkan ngasih hadiah emas 1 kilo, nah itu kan gimana balasnya coba? Ya kan? Maka ya yang sedang-sedang sajalah, yang sedang-sedang saja, supaya orang tidak terlalu jauh untuk membalas. Itu saran dari para ulama ketika menjelaskan tentang hukum membalas hadiah. Sebagian mengatakan wajib membalas hadiah itu, sebagian lagi mengatakan tidak wajib. Imam Malik dan Imam Abu Hanifah mengatakan wajib, hadiah itu wajib dibalas. Tapi Imam Syafi'i, Imam Ahmad ya mengatakan tidak wajib dibalas. Maka negara-negara yang menganut mazhab tersebut itu berdampak kepada sosial. Kalau kita ngambil pendapat hadiah itu wajib dibalas, maka dibalas hadiah itu. Tapi kalau mengatakan tidak dibalas karena itu bagian dari kebaikan, sedekah sukarela, maka tidak dibalas.
Baik, saya kira itu cukup ya. Hadis tentang istiqrad, tentang bab muamalah utang piutang selesai. Kita nanti akan masuk ke bab lain, babul khusumat, bab tentang perselisihan ataupun ketidakharmonisan di tengah-tengah masyarakat. Al khusumat baik dalam perkara perdata maupun dalam interaksi sosial lainnya. Hadanallahu iyyakum ajma'in wa aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.